Hai semuanya, aku Siska. Aku penulis buku Level Up Era, penulis buku Self Improvement, dan aku lulusan sarjana pendidikan yang mendalami adult learning. Di sini aku ingin membagikan tips bagaimana keluar dari quarter life crisis dari perspektif seorang edukator dan dari perspektif self improvement. Kenapa aku bilang seperti ini? Jadi disclaimer dulu, kalau aku bukan psikolog, aku juga bukan terapis. Dan dari yang aku pelajari di kuliah di psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, kalau misalkan terapis atau psikolog itu kayak apa yang sudah kamu alami sebelumnya itu sesuatu yang harus dipahami gitu kan. Kalau misalnya dalam psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, dalam dunia edukasi itu masa lalu kamu, apa yang sudah kamu alami di masa lalu, entah kamu punya trauma atau kamu tidak memiliki trauma, entah kamu pewaris atau perintis, itu bukan identitas kamu yang sesungguhnya. Jadi bukan big deal gitu. Bukan big deal. Sehingga yang difokuskan oleh edukator adalah bagaimana memaksimalkan potensi kamu saat ini. Memaksimalkan potensi kamu saat ini. Masa lalu itu bukan penentu identitas kamu. Jadi aku disclaimer dulu karena aku bukan psikolog, oke? Dan sebagai seseorang yang mempelajari adult learning, aku paham kalau orang dewasa ketika mencari informasi itu bukan untuk mengetahui sesuatu, tapi untuk menciptakan sesuatu. Sehingga aku berharap video ini akan membantu kamu menciptakan kehidupan yang lebih baik. Oh ya, aku buat video ini untuk perempuan-perempuan yang ambisius. Karena terkadang perempuan yang ambisius itu kita sering disalahpahami kalau kita ambisius, kita ingin ini itu bisa jadi trauma response gitu kan. Padahal enggak, padahal bisa jadi karena emang kita seneng aja gitu. Kita emang seneng untuk menjadi high achieving. Bisa jadi ya. Jadi video ini untuk mereka yang seneng menjadi high achieving. Bukan yang kayak aku harus high achieving supaya aku membuktikan gitu. Enggak, tapi memang ini untuk orang-orang yang senang gitu menjadi ambisius. Dan aku pribadi juga dulu pernah mengalami quarter life crisis, pernah depresi, bahkan pernah hampir setiap hari aku berpikir untuk mengakhiri hidup gitu. Dan bahkan aku pernah sampai halusinasi, bukan delulu, tapi halusinasi beneran. Terus aku juga pernah mengalami karena aku pernah mengalami trauma, jadi aku pernah mengalami beberapa trauma flashback dan itu sangat tidak enak, benar-benar sangat menyakitkan gitu. Dan ya, sehingga aku ingin sharing aja di sini dari perspektif aku, dari perspektif self improvement dan dari perspektif seorang edukator. Untuk keluar dari quarter life crisis, ada 4 hal yang fondasi penting menurut aku ya. Yang pertama adalah menyadari kalau mungkin bukan hidup yang sulit, tapi kamu kecanduan terhadap kesulitan. Mungkin kamu yang membuat segala sesuatunya jadi sulit. Bukan kehidupan yang membuat ini sulit. Yang kedua adalah keluar dari victim naratif, dari victim mentality. Karena meskipun benar kita ini victim, meskipun emang misalnya benar kita ini dalam kehidupan ini kita mungkin di masa lalu pernah dibully atau apa gitu, mungkin kita victim, emang kenyataan victim. Tapi kalau kamu stuck di narasi victim terus-terusan,
kamu akan sulit untuk maju dan akan sulit untuk menemukan solusi. Sehingga menurut aku, keluar dari victim naratif itu sangat penting. Dan yang ketiga adalah belajar untuk co-create bersama Tuhan. Jadi kamu tuh tidak harus figuring out sendiri, tidak harus menciptakan kehidupan kamu sendiri. Kamu bisa bekerja sama dengan Tuhan. Kamu meminta kepada Tuhan. Kamu berserah kepada Tuhan, belajar surrender. Kamu jangan jadi control freak. Jangan segala sesuatu harus kamu kontrol, harus kamu kendalikan. Kamu nggak bisa mengendalikan semua hal yang ada di luar dari diri kamu. Yang bisa kamu kendalikan adalah diri kamu sendiri. Jadi belajar surrender dan belajar co-create dengan Tuhan. Dan yang keempat adalah memahami diri kamu sesungguhnya. Memahami diri kamu siapa dan mencari bukan jati, tapi memahami tujuan hidup kamu. Menurut aku itu adalah 4 hal yang penting untuk diketahui untuk keluar dari quarter life crisis. Sebenarnya ada 10 hal yang ingin aku bagikan, tapi yang paling penting adalah 4 ini. Dan sekarang aku akan membahas ketiga hal. Karena yang satunya itu butuh materi lebih dalam lagi, lebih khusus lagi, dan lebih panjang lagi. Jadi untuk di episode ini kita akan bahas 3. Hal pertama yang bisa kamu lakukan untuk keluar dari quarter life crisis menurutku adalah menyadari mungkin kehidupan tidaklah sulit. Mungkin kehidupan ini tidak sulit, tapi kita yang membuat sulit. Kita yang mengizinkan hidup ini menjadi sulit. Mungkin. Karena nggak semua seperti ini. Mungkin kita yang memang kecanduan terhadap kesulitan, kita kecanduan terhadap drama, konflik, kesulitan. Dan akhirnya hidup pun jadi terasa sulit. Jadi tanpa kita sadari, bisa jadi ya, kita tuh memang merasa hidup ketika ada kesulitan. Apalagi kalau misalnya kamu emang high achieving, kamu ambisius, kamu problem solver. Kamu merasa hidup ketika berhasil menyelesaikan masalah. Karena kamu problem solver sehingga kamu selalu, tanpa kamu sadari, kamu selalu attract masalah. Karena dengan menyelesaikan masalah itu membuat kamu merasa hidup. Atau mungkin bisa jadi kamu merasa bersalah ketika hidup kamu terasa mudah, ketika smooth. Kamu merasa bersalah sehingga tanpa disadari, kamu mulai menarik kesulitan kehidupan kamu. Kayak misalnya dulu, aku tuh mudah banget dulu aku akhirnya berhasil kuliah di universitas yang aku inginkan dan dengan sangat mudah. Oke. Kayak aku ikut SBMPTN dan akhirnya keterima, dengan mudah. Aku pikir bakalan sulit gitu, ternyata mudah. Dan ketika aku kuliah aku malah attract depresi. Aku mencoba menarik kesulitan supaya aku merasa sulit gitu. Terus waktu aku menikah, akhirnya aku menikah, terus aku ada suami aku yang menafkahi, hidup aku jadi mudah, aku nggak perlu berusaha keras gitu. Karena sekarang ada yang melindungi aku, ada yang menafkahi aku, sehingga aku malah jadi attract penyakit yang sangat berat. Aku kayak merasa bersalah kalau hidup aku mudah. Dan jadi yang mau aku katakan adalah mungkin kesulitan yang datang di hidup kamu itu bukan kehidupan yang mendatangkan kesulitan, tapi kamu yang mengizinkan kesulitan itu ada tanpa disadari. Bisa jadi ya. Dan kalau misalnya kamu nggak kayak gini, ya good gitu, aku happy. Tapi kalau misalkan kamu merasa kayak gini, bisa jadi kamu seperti ini. Coba kamu tanyakan, refleksi diri, apakah benar aku ini kecanduan terhadap kesulitan, kecanduan terhadap drama, kecanduan terhadap konflik atau enggak. Untuk mengetahuinya adalah
Bagaimana kamu lihat hidup kamu? Apakah hidup kamu penuh dengan abundance, penuh dengan blessing, atau hidup kamu justru penuh konflik, penuh drama, penuh kesedihan, kesulitan? Kalau kamu merasa hidup kamu penuh kesulitan, penuh drama, penuh konflik, mungkin bisa jadi kamu memang kecanduan terhadap kesulitan tanpa disadari. Mungkin bukan orang lain yang sebenarnya cari-cari masalah dengan kamu, tapi kamu yang mengizinkan orang tersebut bermasalah dengan hidup kamu gitu. Jadi ya untuk keluar dari sini, kalau misalkan kamu merasa kayaknya bisa jadi deh aku kayak gini. Untuk keluarnya yaitu yang pertama dengan menyadari, dengan kayak eh merasa terlebih dahulu gitu. Dengan kayak apa ya, jujur dengan diri kamu. Oh, kayaknya emang bener deh aku kayak gini. Nah, karena ketika kamu sadar, itu adalah jalan eh, apa ya, jalan untuk kamu akhirnya bisa maju. Jadi sadar dulu. Setelah kamu sadar, selanjutnya adalah kamu latih otak kamu latih diri kamu untuk fokus ke hal-hal yang positif, untuk fokus ke blessing, ke apa, rasa bersyukur. Bukan cuma bersyukur di otak, tapi seluruh tubuh kamu, otak kamu, hati kamu, bahkan kayak darah yang ada dalam diri kamu, jiwa kamu semuanya merasakan rasa syukur. Kamu merasa semua yang kamu miliki, semua yang sudah terjadi di hidup kamu adalah em, apa ya, sumber daya yang bisa kamu gunakan untuk level up, sumber daya yang bisa kamu gunakan untuk menjadi diri kamu versi terbaik. Jadi kamu harus menyadari itu, kamu harus mengakui, oke, kamu sadar. Dan ini ya, aku tahu kalau bersyukur itu kayak klise gitu kan. Tapi semua hal mengatakan hal yang sama gitu, kayak agama, spiritual, peneliti, semuanya mengatakan bahwa kita harus bersyukur. Jadi kenapa nggak ambil itu dan implementasikan di kehidupan sehari-hari kalau kita harus bersyukur. Jadi kita harus fokuskan otak kita latih otak kita untuk melihat hal-hal positif. Contoh dulu waktu aku mau nulis buku, mau ini ya, mau bikin video YouTube seperti ini. Aku tuh selalu berpikir kalau aku tuh tidak punya kualifikasi gitu. Kalau aku tuh ilmu aku tuh tidak cukup dan lain sebagainya. Padahal aku punya pengetahuan yang aku dapat dari kuliah. Aku juga punya pengetahuan, punya wisdom yang aku dapat dari pengalaman aku pribadi gitu kan, yang aku implementasikan sendiri. Aku dapat dari baca buku dan lain sebagainya, tapi aku tidak mengapresiasi itu semua dan akhirnya malah aku berpikir, oh aku nggak akan bikin buku, aku nggak akan bikin YouTube, aku bakalan bikin YouTube atau buku ketika aku lulus S2, ketika aku mengikuti pelatihan ini, seperti itu. Padahal kita bisa menggunakan apapun yang kita miliki saat ini karena pengetahuan yang aku dapat waktu S1, pengetahuan yang aku dapat dari pengalaman pribadi, pengetahuan yang aku dapat dari baca buku, dari nonton podcast, itu adalah sumber daya yang bisa kita gunakan untuk produktif, ya kan? Dan yang kedua, yang bisa kita gunakan untuk keluar dari quarter life crisis menurut aku adalah keluar dari victim naratif. Jadi Vanessa Van Edwards, mungkin kalian semua sudah tahu ya, dia memperkenalkan 3 self naratif. Self naratif adalah cerita yang kita ceritakan kepada diri sendiri tentang kehidupan kita. Ada 3, ada victim naratif, healer, dan hero. Victim itu ketika kita selalu menyalahkan orang lain. Kita menganggap bahwa kita victim, kita menyalahkan lingkungan, kita menganggap kita ini korban, kita ini ya gitulah. Terus yang kedua adalah healer, ketika kita
selalu people pleasing. Mungkin dia memang memiliki kemampuan untuk menolong orang, untuk membantu orang, tapi dia tidak memprioritaskan dirinya sendiri dan menolong orang bukan bukan karena dia mau, bukan karena dia merasa ekspensif ketika menolong orang, bukan karena dia merasa bersyukur ketika menolong orang, tapi karena dia ingin disukai seperti itu. Dan yang ketiga adalah hero. Dan ini strong karakter. Kalau menurut Robert Greene, ini adalah strong karakter. Jadi dia selalu mengapresiasi mengapresiasi kehidupan dia, mengapresiasi apa yang sudah terjadi di hidup dia. Victim naratif itu low karakter, ya kan. Dan menurut spiritual juga dikatakan bahwa orang yang memiliki victim naratif ini itu orang orang yang dengan kesadaran tingkat rendah. Sementara yang hero itu kesadaran tingkat tinggi menurut spiritual. Dan menurut agama pun dikatakan bahwa orang yang berada di victim naratif itu kan dia sering mengeluh ya. Jadinya dia sering mengeluh dan itu adalah sebuah dosa. Jadi agama, spiritual, peneliti, filsafat semuanya mengatakan hal yang sama. Jadi menurut aku ini adalah kunci penting untuk keluar dari kesulitan. Oke. Karena kayak gini, meskipun memang kita victim, katakanlah kita memang victim gitu. Mungkin kita victim dari seseorang dan lain sebagainya, mungkin kita pernah dibully atau apa. Katakanlah kita victim, tapi ketika kita terus-terusan berada di situasi itu, kita berada di tempat yang tidak powerful, tempat yang membuat kita menempatkan power diri kita di orang lain dan itu tidak baik ya. Jadi dan untuk mendapatkan solusi kita harus menempatkan power itu di diri kita bukan di diri orang lain. Kayak misalnya contoh, dulu aku waktu ingin bikin bisnis, aku selalu berpikir, oh kayaknya kalau orang tua aku mau modalin aku jadi bisa bikin bisnis ini dengan lebih mudah. Atau kalau suami aku bantuin aku kayaknya hidup aku lebih mudah. Jadi aku menempatkan power di orang lain bukan di diri aku sendiri. Sehingga tidak ada solusi gitu. Tidak ada solusi karena oh orang tua aku nggak ngasih aku modal, oh suami aku nggak bantuin aku. Jadi nggak ada solusi. Tapi coba kalau misalkan kita menempatkan power itu ke diri kita sendiri, ya kan? Coba kalau aku berpikir, oh nggak apa-apa suami aku nggak bantuin, kan bisa hire orang misalnya. Oh nggak apa-apa, orang tua aku nggak kasih pinjam gitu kan, nggak kasih modal, aku harus cari modal sendiri berarti gitu. Aku harus mengembangkan karakter aku sehingga aku mampu mendapatkan modal itu. Jadi solusi pun keluar dengan cepat gitu. Terus kayak misalnya aku dulu selalu berpikir coba aja kalau misalnya aku tinggal di luar negeri, bukan di Indonesia. Padahal kalau tinggal di Indonesia pun kenapa gitu. Tinggal di Indonesia juga punya banyak benefit kok gitu, nggak harus di luar negeri. Bahkan makanya kan selebriti-selebriti luar negeri, influencer luar negeri, K-pop idol, mereka sekarang mencoba untuk menarik perhatian orang Indonesia karena orang Indonesia itu akan memberikan perhatian dengan sangat mudah, akan mendatangkan audiens ke mereka dengan mudah. Berarti Indonesia itu punya banyak benefit dong gitu. Ya kan, dengan kita paham bahasa Indonesia, dengan kita hidup di Indonesia, pasti ada benefit. Jadi menurut aku memahami itu keluar dari victim naratif adalah hal yang penting. Dan gini, kalau kita terus-terusan berada di victim naratif, kemungkinan besar kita akan sering mengeluh. Dan semakin kita mengeluh, semakin sering kita mengeluh, semakin kita tidak terkoneksi dengan Tuhan. Semakin kita jauh dari spiritual system. Dan semakin kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, semakin sulit kehidupan yang akan kita jalani, semakin berat, semakin membuat kita burn out. Oh iya, dan sama juga dengan victim naratif, kita juga jangan jadi people pleaser, jangan jadi healer naratif. Kita nggak apa-apa jadi penolong, jadi healer, tapi jangan dari kesulitan. Maksudnya jangan sampai membuat kita kesulitan sendiri. Jangan karena kita ingin disukai, tapi emang benar-benar karena kita senang, karena kita mampu. Kalau kita
belum mampu, kalau kita lagi nggak mau, ya jangan lakukan gitu. Jadi jangan juga jadi people pleaser, oke? Oh ya, aku ada video khusus tentang people pleasing, kamu cek ya. Kemudian selanjutnya adalah um, tidak menjadi control freak, tapi co-create dengan Tuhan. Selama kamu selama kamu menggunakan tubuh kamu untuk mengerjakan sesuatu dengan maksimal, kamu sudah hebat gitu. Selanjutnya tinggal Tuhan yang mengatur hasilnya gitu. Jadi kamu nggak perlu mengendalikan hal-hal yang di luar dari diri kamu. Kamu cukup mengendalikan diri kamu sendiri. Kamu nggak perlu jadi control freak. Kamu nggak perlu misalnya kamu mengerjakan sesuatu terus kamu ingin mendapatkan hasil bagaimana, kamu nggak perlu kayak gitu, biarkan Tuhan yang atur gitu, kamu cukup kerjakan aja. Atau mungkin kamu punya pasangan, mungkin kamu menikah gitu kan, terus kamu mencoba untuk suami aku tuh harus gini 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 gini, nggak akan bisa kamu merubah dia. Yang bisa kamu rubah adalah diri kamu sendiri, ya kan. Jadi jangan jadi control freak, karena itu akan bikin kamu semakin kesulitan. Kamu kembali apa? Kamu belajar untuk surrender. Kamu belajar untuk percaya kepada Tuhan. Asalkan kamu sudah melakukan secara maksimal. Oke. Dan segitu dulu video dari aku di episode 1 ini. Selanjutnya akan kita bahas yang keempat, yaitu memahami diri sendiri dan menemukan tujuan hidup. Karena kayak gini ya, kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita, kalau kita jauh dari tujuan hidup kita, kita akan kebingungan, kita akan kehilangan arah. Mau kamu umur 20 tahun, 30 tahun, kalau kita jauh dari bagaimana Tuhan menciptakan kita untuk melakukan apa gitu kan, itu akan tetap membuat kita kehilangan arah. Sehingga yang keempat adalah topik ini, dan ini topik yang cukup dalam sih menurut aku, sehingga aku akan buat episode baru. Semoga video ini bermanfaat. Bye.